Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat maghrib maupun salat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Insyaallah malam hari ini akan kita selesaikan kajian surat Al-Fatihah yang menjelaskan tentang beberapa cara mengimani Allah atau beberapa cara untuk bermakrifah kepada Allah melalui firman-firman-Nya yang kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Termasuk yang paling mendasar itu adalah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah sebagai preambul seluruh Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Jadi Al-Fatihah itu merupakan pendahuluannya sekaligus merupakan kesimpulan seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu. Maka surat-surat yang datang sesudahnya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus dan seterusnya itu hanya merupakan tafsiran atau penjelasan dari surat Al-Fatihah. Itulah sebabnya salah satu surat yang ditetapkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita itu surat Al-Fatihah sebagai bacaan yang wajib. Maka kalau orang sholat tidak membaca Al-Fatihah dianggap tidak sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kata Rasulullah di dalam hadisnya. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi yang dimaksud di sini sholat yang munfarid, sholat yang sendirian. Kalau kita sholat berjamaah, maka bacaan imam itu termasuk sudah bagian dari bacaan makmum. Ya. Untuk sempurnanya pelaksanaan ibadah sholat kita, termasuk juga sempurnanya pemahaman kita tentang cara bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang harus diawali atau dimulai dengan pemahaman makna surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang maha lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan pengatur, Tuhan pencipta, Tuhan penguasa, Tuhan pemilik alam semesta.
Ya. Diulangi lagi, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Baru Maliki Yaumiddin, dia Allah itu raja atau penguasa penuh nanti di hari pembalasan. Dari ayat ini kita juga diajari oleh Allah tentang keimanan bahwa setelah kehidupan di dunia ini nanti kita akan pindah ke alam yang lain, alam barzah dan alam akhirat. Di sana kita akan mendapatkan balasan atas semua perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Baru sekarang kita akan memasuki pada kalimat Iyyaka na'budu. Sudah apa belum ini? Iyyaka na'budu ya, belum ya. Seingat saya ya. Jadi kalau ditulis ya. Iya, pakai tasdid ya. Kalau ada orang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak tepat itu. Yang betul itu iya. Ya, ada ya-nya 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka, satu ayat ini. Wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Ayat berapa ini? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, ayat 5. Iyyaka, hanya kepadamu. Mu di sini yang dimaksud Allah. Jadi kalau dipanjangkan, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Beribadah itu menyembah. Menyembah itu artinya taat, patuh, tunduk, pasrah, menghamba. Itu artinya na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Beribadah itu hanya kepadamu kami menyembah. Menyembah itu artinya apa? Menyembah itu artinya tunduk, patuh, taat, pasrah, mengharap dan seterusnya. Makanya kalau kita sholat kan kita ruku itu simbol ketundukan dan kepatuhan. Sekaligus simbol penghormatan juga. Wa iyyaka, dan juga hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kalau menurut kaidah bahasa Arab ini, kata na'budu ini asal katanya dari abadah, bentuk lampaunya, bentuk madi abadah. Kalau ditafsir abada ya'budu abdan wa huwa abidun wa zaka ma'budun ubud la ta'bud ma'badan apanya isim fa'il isim maf'ul itu ya. Ada namanya tasrif, fa'ala fa'alu fa'alat itu. Jadi bahasa Arab itu dari satu kata tandanya abada ini kalau ditasrif berubah-ubah bisa menjadi 114 kata. Ini hebatnya bahasa Al-Qur'an itu ya. Satu kata bisa dikembangkan menjadi 114. Jadi na'budu di sini bentuk kedua. Na'budu kalau dipanjangkan hanya kepadamu kami akan terus menerus beribadah. Jadi kada berhentinya kita beribadah. Karena di sini fi'il mudhari itu menunjukkan kata yang sedang berlangsung dan terus menerus akan dilakukan sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami akan beribadah, kami akan menyembah, kami akan tunduk, kami akan pasrah, kami akan patuh. Terus menerus, karena ini bentuknya mudhari. Nah, tapi kalau tadi pakai abadah, kalau abadah lain lagi artinya telah menyembah, perbuatan telah lampau. Kalau ini na'budu ini perbuatan yang sedang dilakukan dan terus menerus dilakukan. Nah, jadi beribadah itu nggak ada batasnya. Kapan kita berhenti beribadah?
Nah, setelah meninggal. Kapan kita berhentinya ngaji? Kapan kita berhenti makan? Ya sama. Jadi ini iyaka ini tidak ada perantara, ini langsung kita langsung berhubungan kepada. Maka orang-orang yang baca Quran itu, orang yang baca Quran itu dikatakan sedang dialog dengan Allah. Hanya kepadamu, nggak ada perantara, hanya kepadamu. Kepada siapa? Kepada Engkau ya Allah. Na'budu, tunduk selama-lamanya, beribadah selama-lamanya, patuh selama-lamanya, pasrah selama-lamanya, ya. Taat selama-lamanya. Karena bentuk kata kedua mudhari namanya. Menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung dan terus-menerus akan berlangsung sepanjang hayat kita. Maka kalau bisa itu seluruh aktivitas dalam kehidupan kita ini harus dalam rangka ke sini semua diarahkan ini ke na'budu semua, beribadah. Makan dalam rangka beribadah, tidur dalam rangka beribadah kepada Allah, bekerja dalam rangka beribadah. Jadi karena ibadah itu bukan cuma sholat itu cuma rajanya ibadah. Apapun yang kita kerjakan, profesi kita sehari-hari itu harus diarahkan dalam rangka beribadah. Karena kalau tidak begitu, maka ucapan ini nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya iyyaka na'budu ini kalau kita artinya semua aktivitas yang kita lakukan itu bertolak belakang. Hanya kepadamu kami akan patuh, pasrah, tunduk, taat. Tunduk, patuh, pasrah apa? Kepada aturan Allah. Aturan Allah itu di mana? Nah, ada di Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya kita kaji. Kalau kita nggak ngaji ya nggak paham. Nah, diperkuat dengan ayat yang lain di surat apa itu ya? Wa ma khalaqtul jinna ya. Ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa. Nah, ini ada kata liya'budun. Ini sama ini. Na'budu ini sama di liya'budun sama ini. Cuman ada tambahan lamnya. Illa liya'buduna. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, tiadalah aku menciptakan al-jinnah, bangsa jin, wal insa, juga bangsa manusia. Aku tidak menciptakan makhlukku yang bernama jin dan manusia itu illa kecuali ya liya'budun, agar mereka jin dan manusia itu liya'budun, beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, taat kepadaku, tunduk patuh kepadaku. Jadi kalau kita tanya Allah, apa tujuannya Allah menciptakan kita? Tujuannya apa? Untuk beribadah. Maka ibadah itu tugas. Adapun tujuan ridhonya Allah ya, gitu ya. Jadi ibadah itu merupakan tugas ya. Beribadah ada dua itu tugasnya, beribadah dan menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memakmurkan bumi itu tujuh ya. Khalifah itu. Ya. Jadi kalau apa namanya? Makhluk Allah, bangsa jin dan manusia ini diciptakan oleh semuanya memang tujuannya untuk beribadah. Artinya tugas kita hidup di dunia ini sangat singkat ini memang untuk beribadah kepada Allah. Untuk tunduk, untuk patuh, pasrah kepada Allah. Kalau orang tidak beribadah, tidak tunduk, tidak patuh, namanya apa? Membangkang itu berarti menentang. Kafaro itu juga artinya membangkang juga, menutup diri, tidak mau diatur oleh Allah, sakar pedewe. Nah, jadi kalau manusia memahami akan maksud tujuan penciptanya, liya'budun, maka seluruh kehidupan kita dalam 24 jam itu jangan sampai ada perbuatan yang kita kerjakan tidak bernilai ibadah.
Kalau tidak beribadah maka kita rugi menjalani hidup ini. Ya, kan memang semuanya untuk ibadah. Makan untuk ibadah, minum untuk ibadah, berpakaian untuk ibadah, tidur untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, kawin untuk beribadah. Apapun yang kita kerjakan semua diarahkan. Ada lagi yang kalau kita baca inna solati, dibaca di mana itu doa kita ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan seluruh ibadahku, wa mahyaya bahkan hidupku, wa mamati juga matiku, lillahi rabbil, semuanya kupasrahkan karena Allah. Artinya semata-mata diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebetulnya bisa dikatakan kita ini berjanji, membuat pernyataan di hadapan Allah bahwa kita ini hanya akan tunduk kepadamu ya Allah, bukan kepada ini, hanya kepadamu, nggak ada yang lain. Hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami akan tunduk, patuh, taat, pasrah selama-lamanya, bukan kepada yang lain. Jadi ketaatan yang hakiki itu kepada Allah. Adapun kita taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat atau kepada atasan, itu namanya ketaatan semu. Ketaatan semu, ada batasnya. Ya kita taat kepada atasan ketika kita jadi bawahannya dia. Nanti kalau kita sudah selesai sudah ya enggak, ngapain taat gitu ya. Tapi kalau kepada Allah ketaatan terus menerus. Lawan kata dari taat itu apa? Hah? Kalau tidak taat namanya apa? Ya makom. Pasikun. Pasik. Jadi kalau tidak taat itu namanya pasik. Pasik itu keluar dari ketaatan. Pasik. Makanya orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sama maksudnya dengan iyyaka na'budu, sama itu maksudnya dengan syahadat. Itu berarti sudah memasuki wilayah Islam. Orang kalau sudah bersyahadat tadinya orang kafir, maksudnya sudah masuk wilayah Islam. Tapi apakah dia sudah beriman? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Karena orang kalau masuk Islam itu masih macam-macam. Ini Islam. Ya, Muslim. Muslim itu kan orang yang sudah berserah diri kepada Allah untuk siap diatur. Tapi Muslim ini nanti macam-macam. Ada Muslim tapi fasik. Ada Muslim tapi munafik. Ada Muslim tapi musyrik. Ya, ini kan musyrik. Kan yang fasik, yang munafik, yang musyrik ini kan orang Islam semua gelar-gelar itu. Sudah masuk Islam, tapi Allah diduakan, dia taat kepada Allah juga, tapi taat juga kepada selain Allah, itu namanya fasik. Durhaka. Durhaka itu artinya keluar dari ketaatan. Muslim tapi munafik. Ya. Mau ikut sana, mau ikut sini, rono rene. Lain di bibir, di hati. Ini namanya Islam, tapi munafik. Sholat juga dia. Orang munafik itu sholat juga. Dia Muslim, tapi musyrik, menduakan Allah. Musyrik itu dibagi, ada musyrik dalam bidang akidah, musyrik dalam bidang berekonomi, musyrik dalam bidang hukum, macam-macam itu musyrik itu. Jadi salah orang kalau mengatakan kemusyrikan itu hanya berbicara tentang akidah, enggak. Musyrik kita sudah diatur oleh Allah tata cara berekonomi. Ya, jangan praktek ribawi, jangan nganakno duit. Terus kita katakan, ini kan kita nandingi aturan Allah. Ya musyrik juga, musyrik dalam berekonomi. Padahal Muslim ya, jadi ini. Tapi orang
kalau sudah terikat dengan kalimat iyyaka na'budu ini, udah, ini hilang semua, ini hilang. Jadi kalau orang masih sering fasik, fasik itu sama maknanya dengan maksiat. Ya, maksiat. Maksiat itu orang yang selalu berbuat durhaka kepada Allah, selalu keluar dari ketaatannya. Cuman orang biasanya kalau dibilangin maksiat itu marah ya. Orang kalau nggak sholat itu maksiat itu, nggak sholat, ya, nggak sholat, nggak mau ngaji itu sebetulnya bermaksiat itu orang itu ya. Tidak taat, mestinya kita itu ngaji, nggak mau ngaji, nah, ya, berarti bermaksiat. Tapi biasanya kalau pakai bahasa itu berat tendangannya, nggak mau. Sampai anak apa ini nggak mau. Ya, kalau masih mendingan fasik sedikit, fasik aja kadang-kadang nggak mau. Nah, kalau dipervalus, sampai kok tidak taat itu berarti fasik. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini ayat ini sekaligus kita akan tahu diri. Jadi iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami beribadah, kami menyembah. Berarti kita tahu posisi kita, bahwa kita ini hanya hamba, sementara Allah itu adalah Khalik. Nah, jadi kan kita gini, manusia itu kan namanya Khalik itu kan Allah, Khalik itu Allah, pencipta. Ya, Khalik itu ialah Allah. Makhluk yang diciptakan ya kita ini, An-Nas, manusia. Kadang-kadang orang itu dia makhluk mau nandingi Allah. Iya, kayak siapa? Kayak Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Orang kamu diciptakan kok ngaku Tuhan? Ini nanya. Jadi orang nggak tahu diri tuh. Orang yang tahu diri, oh aku ini makhluk, aku ini ciptaan Allah. Berarti ada yang menciptakan. Nah, yang diciptakan itu punya kewajiban, punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Karena itu makhluk diciptakan. Kalau diciptakan itu berarti lemah. Kalau yang menciptakan itu berarti tidak ada kekurangannya. Dia pencipta, Allah itu maha pencipta. Khaliqu kulli syai'in. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Sementara kita ini hanya makhlukun, ya, makhlukun dhaifun, makhluk yang sangat lemah. Lemah Pak kita ini. Coba nih ono apa-apa itu nggak ditolong orang lain yang nggak iso. Betul. Mau menek-menek yang ketinggian nggak bisa, panggil tukang. Lemah kita ini. Artinya apa? Manusia ini makhluk yang sangat tergantung dengan orang lain. Mau melahirkan, cari apa? Cari dukun bayi nek dulu. Sekarang kalau modern, bubidan. Takut lagi pakai pendamping dokter. Manusia lemah itu tunjukkan. Coba lihat kucing itu kadang-kadang kalau melahirkan naik sampai papat itu nggak ada yang nolong siapa-siapa. Langsung nyari mimiknya langsung gini. Manusia itu kadang-kadang kalau netek saya nangis gini-gini. Memang menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Makanya kita ini karena kita lemah itu tugas kita na'budu. Ya, na'budu. Sampean harus patuh, harus taat. Kalau sampai nggak na'budu, berarti sampai ingin jadi Khalik, ingin jadi Allah, yang nggak pantas. Nah. Jadi kita ini diciptakan, kita ini diatur, ditumbuhkan, dibesarkan, dihidupkan, dimatikan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang diatur? Kita itu malah. Jadi kita tahu posisi dengan ungkapan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ngerti posisi kita bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Cuman mampu bercita-cita dan berusaha tapi tidak bisa menentukan. Makanya disambung dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa memohon pertolonganmu. Ya kalau kita nggak ditolong oleh Allah ya nggak bisa apa-apa. Betul.
Ya kita sekarang gaya masih bisa berdiri, bisa berjalan karena belum dikasih lumpuh. Kalau dikasih lumpuh ya apa? Masih bisa berjalan karena matanya masih terang. Nanti kalau dibutakan oleh Allah ya apa? Masih bisa gini kan kupingnya masih terang. Nanti kalau sudah kupingnya udah budak bagaimana ya? Itu semuanya akan terjadi karena kita ini makhluk yang dhaif, lemah. Karena kita lemah itu, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu aku pantas tunduk patuh taat, bukan kepada yang lain. Maka sangat keliru manusia itu kalau menyembah sesamanya. Ya kan? Manusia kok menyembah sesamanya. Contohnya Nabi Isa dianggap Tuhan, ya sangat gak masuk akal. Tapi biarlah dia, kita gak ngurus, itu namanya keyakinan ya. Kalau kita itu ya Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad, huwallahu, Allah itu ahadun, esa, satu, enggak ada tandingannya, enggak ada duanya. Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah juga itu tidak dilahirkan, bahkan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang dapat menyerupainya. Tidak ada ya. Dipertegas lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu. Luar biasa itu. Makanya ayat kursi dan surat Al-Ikhlas itu memiliki keistimewaan dibanding dengan surat yang lain. Karena menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali dia. Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapa-siapa. Al-Hayyul Qayyum, la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah mengalami ngantuk. Beda dengan kita ngaji kayak gini saya ngantuk. Wala naum, Allah itu tidak pernah tidur, ngurusin hambanya 24 jam. Wala naum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua makhluk yang ada di langit, wa ma fil ardh, semua makhluk. Luar biasa. Maka kalau kita baca ayat kursi, dihayati maknanya, baca surat Al-Ikhlas, dihayati, bisa nangis kita. Nah, ini semua ayat-ayat seperti dibaca itu akan menjadikan kita akan bermakrifah kepada Allah. Kita akan mengenal Allah. Bahwa Allah itu maha segalanya, maha pencipta, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi rezeki, maha menyayangi, maha memberi ampun, tetapi azabnya juga maha dahsyat. Nah, jadi mengkaji ayat Al-Quran atau kita ingin memahami Allah, salah satu di antara caranya itu adalah mengkaji ayat-ayatnya, firman-firmannya. Termasuk surat-surat pendek itu, surat Juz Amma itu ayat-ayat tentang akidah semua itu. Ya. Semua coba kalau dibaca mundur, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabb, itu ayat-ayat semuanya. Dan ayat-ayat seperti itu rata-rata turunnya di Mekah. Turun di Mekah itu Islam belum kuat akidahnya makanya. Nah, kalau ayat-ayat hukum seperti surat Al-Baqarah itu sebanyak turun di Madinah ketika Nabi sudah hijrah pindah ke Madinah. Ayat-ayat surat-surat pendek itu kebanyakan turun di Mekah. Tabbat yada abi lahab wa tab idza jaa nasrullah wal qul ya ayyuhal. Rata-rata memuat masalah keimanan, akidah, pengenalan terhadap Allah. Nah, mestinya kita juga mengkaji harus seperti itu. Baik, selanjutnya apa ini setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ihdina coba kalau kita ikuti susulannya ya. Dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Itu berisi pujian. Pujian itu pernyataan-pernyataan yang kita ungkapkan di hadapan Allah dalam rangka memuji Allah.
bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Setelah kita masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pernyataan pengakuan diri. Bahkan ada orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka termasuk sumpah, karena sama maknanya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Sumpah. Kita menyatakan setelah kita tahu kehebatan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, maka tidak ada ungkapan yang pantas kalau kita katakan iyyaka na'budu. Apes kita dengan membaca ayat sebelumnya, kita apes, kita artinya kita tahu posisi diri kita ini, bahwa kita ini makhluk Allah yang sangat lemah. Maka kita itu yang pantas kita lakukan hanya memang tunduk, patuh, taat, pasrah kepadanya. Nah, kita ungkapkan kalimat iyyaka na'budu. Kita juga paham bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ya, kita ini tidak bisa berubah apa, maka disambung dengan wa iyyaka nasta'in. Dan itu langsung dijawab itu oleh Allah kalau kita baca gini. Ayo jaluk apa kau? Yo, minta kamu tak berikan, akan kuberikan. Nah, kalau kita ngomong dijawab, dijawab oleh Allah. Kita lanjutkan dulu. Apa? Ihdina. Nah, ini sudah doa ini. Ya, ihdina. Ihdina. As-sirata. Ihdinas sirata al ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdina, tunjukkanlah kami. Ihdini tunjukkan, ini artinya kami. Tunjukkanlah kepada kami as-sirata, jalan. Tunjukkanlah kami, ya. Atau bimbinglah kami menuju jalan. Tunjukkanlah kami jalan, itu sama artinya. Kalau kita buka Al-Quran itu ada yang bimbinglah kami menuju jalan, ada yang kata tunjukkanlah kami jalan. Sama, itu bahasa yang berbeda tapi itu sama. Al-mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini kalau dibuka tafsirnya, bahwa dinul Islam. Dinul Islam. Ya. Yang dimaksud jalan yang lurus itu ialah sistem ajaran Islam. Tatanan hidup cara Islam. Berpegang teguh kepada ajaran Islam. Jangan melenceng. Jangan melenceng dari tuntunan ajaran Islam. Jangan juga ajaran Islam itu dicampur aduk. Nah, itu namanya enggak siratal mustaqim lagi. Sekarang banyak ajaran Islam yang sesungguhnya katanya bukan ajaran Islam. Yang bukan ajaran Islam katanya ajaran Islam. Banyak dalam praktek-praktek upacara kita jumpa. Upacara pindah rumah, upacara mantenan, upacara turun tanah, upacara kalau mau di pinggir laut itu ono kasih sesajen ke laut, yang tinggal di sawah gini-gini macam-macam, sedekah bumi dan segalanya. Nah, itu menyimpang gitu. Ini sudah ada jalan lurus dinul Islam, kok cari yang jalan bengkok itu. Maka kata Nabi, man amila amalan, siapa orang yang melakukan suatu amalan, tapi palaisa fi amrina, Allah tidak menunjukkan apa namanya, Rasulullah nggak nyontohkan, terus kita ngarang-ngarang ikut itu, bahwa rondum, tertolak kata Nabi, alias tidak diterima. Karena kita sudah punya jalan yang lurus, kok cari orang ada jalan lurus ke sini, lo kok nyimpang ke sini, ya nggak nyampe ke tujuannya. Nah, maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, atau berilah kami hidayah. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, dalam kehidupan kita itu kita sering mendengarkan kata-kata hidayah, ya. Bahkan ada orang namanya hidayah. Ya, hidayah. Ada hidayah, ada taufik. Taufik.
Biasa orang kalau pidato tuh, billahi taufiq wal hidayah. Hanya kepada Allah kami senantiasa memohon petunjuknya. Wa taufiqi dan taufiknya. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya hidayah dan taufik? Terus yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, kita di sini minta hidayah apa minta taufik? Panca indera ini hidayah. Panca indera kita, mata, telinga ini itu sudah hidayah. Berarti kita sudah diberi hidayah. Quran ini juga hidayah. Quran ini hidayah. Petunjuk. Nah, kita jalur apa mana? Kita sudah panca indera, sudah punya akal, sudah punya Quran ini kok masih minta petunjuk. Berarti yang dimaksud di sini bukan petunjuk, tapi yang diminta di sini taufik. Ada doa yang diajarkan Nabi, biasanya suka dibaca kalau kita habis ngaji. Doanya kayak gini, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tetap sebagai suatu kebenaran. Tunjukkan ya Allah. Kalau sudah tahu kita bahwa ini yang benar, warzuqna tiba'ah, beri kami kemampuan ya Allah agar kami dapat mengikutinya. Nah, ini namanya taufik. Sebab banyak orang yang tahu ini benar, ini salah, tapi enggak berada di yang benar, cari yang salah. Dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Jadi kita sekarang ini kita semua hidayah sudah punya kita sendiri Allah. Hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah Al-Qur'an. Tinggal yang kita inginkan itu taufik. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetap benar. Kalau sudah tahu ini benar, ini salah, kita berupaya berada pada jalan yang benar. Lanjutan doa itu, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil, yang salah itu tetap salah. Warzuqna tiba'ah. Kalau kita sudah tahu ini salah, kita menghindar. Jangan ke sana. Tapi dalam kehidupan ini benar, ini salah, larinya ke sini, bukan lari ke sini. Alias campur aduk. Ini yang dimaksud di sini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Ya dinul Islam ini. Dinul Islam ini. Tapi banyak orang itu ngaku Islam tapi nggak bisa melaksanakan ajaran Islam. Sudah dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan taufik? Atau apa bedanya hidayah dan taufik? Jadi orang kalau sudah mengerti ini halal, ini haram. Tapi orang ini nggak berada di tempat yang halal, malah larinya ke yang haram. Itu berarti nggak dapat taufik itu. Dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Berarti taufik itu ialah kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang agar betul-betul dapat memposisikan diri pada tempat yang sebenarnya. Nek wes tahu ini benar, ya berupaya pada jalan yang benar. Nek tahu ini salah, nggak mau ke situ. Itu namanya dapat taufik. Sudah tahu kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27, tapi nggak mau sholat berjamaah, sholatnya di rumah. Nah, ini nggak dapat taufik, dapat hidayah. Iya, sudah ngerti nek berdusta, berbohong, ngerasani orang itu dosa, tapi selalu ke situ. Nah, itu namanya nggak dapat taufik, dapat hidayah. Artinya tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan, menepati hidayah yang sudah diberikan oleh Allah. Penting mana kira-kira? Penting taufik apa penting hidayah? Atau penting kedua-duanya? Dua-duanya. Ini Quran hidayah. Quran ini hidayah. Tahu kita bahwa Al-Quran ini dibaca, dipahami dengan menghantarkan kita menuju selamat bahagia dunia akhirat. Tahu. Tapi ketika diajak ngaji, waduh berat rasanya kayak digandolin apa gitu mau ngaji. Rasanya duduk setengah jam di masjid itu ngaji kayak gini, berat rasanya. Itu orang dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Jadi hidayah itu nggak berguna kalau kita tidak mampu mengamalkan, melaksanakan maksud daripada hidayah itu. Maka hidayah dan taufik itu tidak bisa dipisah. Jadi orang yang ingin selamat itu orang yang mendapat hidayah sekaligus mendapat taufik. Kalau dapat taufik pasti dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah belum tentu dapat
taufik. Maknanya ihdinas siratal mustaqim di sini karena kita ini hidayah sudah ada di diri kita, ada di luar diri kita itu semuanya, cuman kita belum mampu melakukan. Maka ketika kita minta dalam doa ihdinas siratal, tunjukkanlah kami atau bimbinglah kami menuju jalan rasul, maka yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah ini adalah kita minta taufik. Sebagaimana doa yang kita tadi itu baca, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah bahwa yang benar itu tetap benar. Berilah kami kemampuan agar berada pada jalan yang benar. Karena banyak orang tahu ini benar tapi enggak berada dalam benar. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang salah. Kalau kita sudah tahu ini salah, ya Allah, bimbing kami, hindarkan kami, jangan sampai saya lari ke sana. Jangan koyok penegak hukum. Orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah. Karena penegak hukum itu, siapa penegak hukum itu? Penegak hukum itu siapa? Hakim, jaksa, polisi, pengacara. Ini kalau yang keempatnya kong kali kong, wah udah hancur. Ada nggak gitu ya? Ada nggak jaksa, hakim, polisi sama pengacara kong kali kong? Ada? Banyak, tapi bukan di Indonesia, bukan di Indonesia, di Amerika sana itu. Kalau di Indonesia insya Allah tidak. Sampai kalau ngomong tidak jauh beda berarti ya sama. Baik. Nah ini. Selanjutnya apa? Ya, jadi minta hidayah. Hidayah itu yang paling luar biasa itu Al-Qur'an. Ya. Kalau kita sudah mampu memahami isi Quran kemudian kita amalkan di dalam kehidupan saya, itu sudah dapat hidayah, dapat taufik juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, berikanlah kami hidayah, hidayahnya sudah dapat, dan berilah kami kemampuan agar bisa mengamalkan hidayah itu. Nah, terus seperti apa? Siratal ladzina, yaitu atau seperti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang dimaksud ini? Orang-orang yang telah mendapat nikmat atas mereka di sini ini, kalau kita buka di tafsirnya, golongan para nabi, ya. Para nabi dan rasul. Berapa ini? Para nabi dan rasul ada berapa? 25? Ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kita minta siratal ladzina ya, tunjukkanlah kami yaitu jalan seperti orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Siapa itu? Jalannya para nabi dan rasul. 25 orang ini. Siapa lagi? Jalannya para minas syuhada, ya, as-siddiqin, ya, as-siddiqin. As-siddiqin itu yang dimaksud siapa? Sahabat-sahabat dekatnya Nabi. Ada sahabat Nabi 70 orang dijamin masuk surga. Nabi yang menjamin. Termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu dijaminnya. Itu yang dimaksud. Itu yang mendapat, dikatakan As-Siddiqin ini orang-orang yang mula-mula menerima ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang saya sampaikan itu. Kayak Abu Bakar, Umar, enggak nolak langsung.
Itu gerakan. Kalau kita mengikuti jalannya mereka itu minal khulafa'ir rasyidin terus yang 4 dijamin kita pasti selamat. Yang berikutnya siapa? Asy-syuhada. Asy-syuhada, pejuang-pejuang Islam yang mati hancur-hancuran membela Islam, seperti pejuang-pejuang Hamas di Palestina sekarang ini. Sudah berapa ribu orang yang meninggal itu? Sudah lebih 15.000. Enggak sampai 2 bulan peperangan, bukan main itu. Kejamnya Zionis Israel itu ya. Tapi di pihak dia mereka banyak juga yang mati. Maka orang-orang yang mati membela agamanya, membela negaranya, membela keluarganya, membela hartanya. Kalau dia di situ baku berantem mati, itu namanya syuhada. Orang-orang yang dijamin masuk surga. Terus siapa lagi? Yang keempat, as-solihin. As-solihin. As-solihin masih banyak yang sekarang itu. Orang-orang yang betul-betul hidupnya mengabdikan dirinya hanya untuk Allah. Banyak kita jumpai di kiai-kiai ngurusin pesantren itu, nggak tertarik dengan keadaan dunia yang begini, nggak ngurusin saja gitu ya. Itu termasuk golongan orang-orang as-solihin yang tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, pokoknya ngurusin saja gitu. Masih banyak sekarang orang kayak gitu. Tapi biasanya di pesantren-pesantren yang masuk di pelosok-pelosok itu masih banyak kita jumpai. Itu orang-orang yang digolongkan, orang-orang yang dijamin oleh Allah akan mendapat nikmat karunia yang luar biasa nanti. Tiada lain yang dimaksud adalah surganya Allah. Ghairil maghdubi. Ya Allah, kami jangan digolongkan kepada golongannya al-maghdubi alaihim, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Yang dimaksud al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu orang yang tahu ini benar, ini salah, tapi dia nggak mau berada pada yang benar, larinya ke tempat itu, namanya al-maghdubi alaihim. Dicontohkan di kalam seperti al-Yahudi wan Nasoro. Waladolin, yang ketiga, kita menghindar sini golongannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Ialah orang-orang yang tahu tentang suatu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Itu namanya orang sesat. Termasuk orang sesat itu juga orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran. Itu termasuk golongan orang-orang sesat. Kesimpulan dari surat Al-Fatihah ini kaitannya kita dikenalkan Allah, sekaligus dikenalkan kita tentang 3 kelompok manusia. Surah Al-Fatihah. Kelompok yang pertama, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Kelompok yang kedua, al-maghdubi alaihim, golongan orang-orang yang akan kena murkanya Allah. Mudah-mudahan kita tidak di sini. Ini al-maghdubi alaihim. Golongan yang ketiga, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ini celaka, ini celaka. Mudah-mudahan kita di sini termasuk golongannya orang 4. Selesai sudah pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Dengan demikian surat Al-Fatihah ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui surat-surat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Sekaligus surat Al-Fatihah Allah mengenalkan kepada kita bahwa manusia itu dalam kehidupan dunia terdiri menjadi 3 golongan. Golongan yang mendapat nikmat, golongan orang-orang yang mendapat murka, golongan orang-orang yang sesat. Dan kita minta di dalam sholat kita itu taufiknya Allah, yaitu alladzina an'amta alaihim. Selesai sudah pembahasan surat Al-Fatihah, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, termasuk surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Kita diberikan hidayah dan juga diberi taufik, kemampuan untuk mengamalkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, agar kita selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Maka bijaksana kiranya kalau kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.